Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ikhwatal iman, rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan SMA Future Gate. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan juga diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, untuk kita bersama-sama menuntut ilmu dari Al-Ustadz Adi Aprianto Fizahullahu taala. Yang dimana insya Allah pada hari ini kita akan bersama-sama mengambil faedah melanjutkan kajian kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah atau Tsalatsatul Usul yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari sama-sama kita simak kajian bersama Ustadz Adi Aprianto. Dan sebelum dimulai, diingatkan kepada seluruh rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan agar menyiapkan catatannya. Jangan lupa mencatat faedah-faedah kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz agar dapat kita amalkan ke depannya dan juga kita murojaah. Baik, kepada beliau kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Jazakumullah khair. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina an-nabiy al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin, amma ba'd. Rekan-rekan guru dan teman-teman semua, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita segala nikmatnya, terlebih lagi nikmat untuk kita bisa istiqomah, nikmat untuk kita tetap kuat dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh pembuka acara, kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari bersama pada bulan yang lalu, yaitu kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, yang kita ambil intisari penjelasannya dari yang disampaikan oleh Syekhuna Syekh Abdul Razak Ibni Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahumullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada penjelasan tentang, atau kita masih pada muqaddimah, ya, muqaddimah dari kitab tersebut, yang mana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam risalah Usul Tsalatsah tidak memberikan muqaddimah sebagaimana buku-buku yang lain. Akan tapi beliau memberikan muqaddimah dengan beberapa pelajaran, dengan beberapa nasihat, dengan membukanya dengan mengatakan i'lam rahimakallah. Itu ketahuilah rahimakallah. Ada dua bagian muqaddimah. Kita masih pada muqaddimah yang pertama, yang beliau mengatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba' masail. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati engkau, kata beliau, wajib bagi kita untuk senantiasa mempelajari, menggali empat permasalahan. Yang pertama adalah al-ilmu, dan kita sudah jelaskan bahwa ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Pada pertemuan yang lalu juga kita jelaskan sedikit kenapa selalu ilmu syar'i yang disebut. Nah, kemudian beliau setelah mengatakan al-ilmu, apa yang beliau maksud? Ternyata yang beliau maksud adalah tema pada buku tersebut, yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, ay minal adillah, dari dalil-dalil. Yang kita juga sudah belajar bersama pada pertemuan yang lalu tentang kedudukan 3 poin tadi, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa 3
masalah ini ya, ma'rifatullah, ma'rifatuddin dan ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan tiga pilar utama, tiga pilar pokok pada agama kita. Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, sebagai syari' yang mensyariatkan, yang memerintahkan, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah, dan dinul Islam adalah sebagai syariat yang menghubungkan seorang hamba dengan Rabb-nya. Begitu juga tiga pilar ini adalah merupakan pertanyaan yang akan Allah Subhanahu wa taala tanya nanti di dalam kubur. Ya, pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala tanyakan dalam kubur, yang mana kita juga sudah pelajari bersama bahwa orang yang bisa menjawab pertanyaan tersebut bukan orang yang sekedar paham, akan tetapi orang yang meyakini. Nah, kemudian tiga pilar tersebut juga merupakan sebab orang mendapatkan atau dapat merasakan halawatul iman, manisnya sebuah keimanan yang ia miliki. Kemudian pada poin keduanya, atsaniyatu, kata beliau, karena beliau menyebutkan ada 4 perkara yang harus senantiasa kita gali, senantiasa kita ingat, senantiasa kita pelajari. Yang pertama ilmu tadi, kemudian yang kedua kata beliau al-amalu bihi, yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Setelah kita mempelajarinya, ya, ilmu tadi ma'rifatullah wa ma'rifatu dinil Islam wa ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka buah dari ilmu adalah dengan kita mengamalkan tersebut. Mengamalkan ilmu tersebut. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan, "Fa maqsudul ilmi al-amal." Karena inti dari seorang diperintahkan untuk belajar, untuk menambah ilmu adalah agar beramal. Wa illa sayakunu hujjatan 'alal insan. Kalau dia tidak mengamalkan, maka ilmu itu akan kebalik menjadi bukan penyelamat untuk manusia, akan tapi malah menjadi pencelaka dia nanti, karena dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Maka bagi setiap kita yang mempelajari, ayya'mala bima alim, untuk kita senantiasa mengerjakan apa yang kita ketahui. La, kata Syekh, la an yahfadhu nususan wa ya'rifu ahkaman. Tidak hanya sekedar tahu nas-nas, tahu dalil-dalil, tahu Al-Qur'an, tahu hadis, tapi tidak pernah diamalkan. Tahu hukum-hukum tapi tidak pernah diamalkan. Oleh karenanya beliau mengutip, ya, perkataan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yahtifu bil ilmi al amal fa in ajabahu wa illar tahal. Ilmu itu senantiasa memanggil amal, ya, karena orang yang berilmu seharusnya idealnya adalah orang yang paling banyak mengamalkan amal soleh. Fa in ajabahu, ya, ketika kita mempelajari ilmu, sebenarnya ilmu tersebut yang kita pelajari ini senantiasa mengajak kita untuk beramal, mendorong diri kita untuk beramal. Tinggal kitanya mau apa enggak. Maka fa'in aja bahu, jika kita menjawab panggilan tersebut, dorongan tersebut, ilmu itu akan tetap. Ilmu itu akan menjadi tetap dalam diri kita. Wa illar tahal, ya, jika kita tidak menjawab panggilan tersebut, maka ilmu itu akan hilang, akan pergi. Karena ilmu senantiasa mendorong kita untuk beramal. Ketika kita belajar, ya, sebenarnya ini tamparan buat, ya, pengingat buat pembicara sendiri di sini, begitu juga pada teman-teman semua, apalagi kita sebagai kaum akademisi, maka ini merupakan suatu hal yang harus menjadi berada di depan kita, slogan kita. Ilmu itu senantiasa mengajak kita untuk beramal. Kalau kita biarkan saja panggilan tersebut tidak kita jawab, maka ilmu itu akan pergi. Akan tapi kalau ilmu yang kita miliki terus kita jawab panggilannya, kita amalkan, maka ilmu itu akan tetap. Mungkin kita bisa introspeksi masing-masing, berapa banyak yang kita pelajari, berapa banyak kajian yang kita hadiri, berapa banyak buku yang kita baca, ya. Tapi berapa banyak dari apa yang kita pelajari tersebut yang sudah kita amalkan, dan berapa banyak yang tidak kita amalkan sudah hilang dari kita tanpa kita sadari. Seperti itu. Maka kata saya di sini, wa ba'du ahli ilmi yadribu li hadzal maqamal ilmi wal amal mithalan. Ya, sebagian ulama itu menggambarkan bahwa ilmu itu seperti
hujan. Dan amal itu seperti pohonan. Ya, hujan memiliki nutrisi yang menumbuhkan ketika dia turun ke bumi, menumbuhkan pepohonan. Nah, ketika banyak hujan akan banyak pohon yang tumbuh, kan seperti itu. Bahkan waktu beberapa bulan yang lalu ketika Saudi musim dingin ya, tersebar viral Jazirah Arab hijau kan gitu. Banyak hujan turun, banyak pohonan tumbuh gitu. Tapi sekarang jadi kuning lagi kemarin. Gak hujan-hujan. Berarti kalau kemarin bilang tanda kiamat, kiamatnya gak jadi gitu. Makanya jangan terlalu menjadikan realita yang kita lihat suatu hal pasti. Tapi seorang yang memiliki ilmu berarti dia seyogyanya banyak tanaman-tanaman amal yang tumbuh pada dirinya. Ya, makin banyak ilmunya berarti seakan-akan dia turun hujan yang deras pada dirinya. Idealnya seharusnya dia memiliki tanaman amal yang banyak. Kalau tidak tumbuh amalnya berarti ada yang salah. Ada yang salah pada diri kita. Bisa saja yang salah akhirnya ternyata ilmunya bukan ilmu yang bermanfaat. Bisa saja juga diri kitanya salah. Ternyata tanahnya, diri kitanya bukan tanah yang baik. Berarti nanti butuh introspeksi lagi. Taib. Makanya saya mengatakan sini walihada kullama aduma hadzul insani minal ilmi ma'an niyati shadiqah wal qasdul hasan saluhat a'maluhum. Maka idealnya seorang itu jika dia banyak ilmunya plus ditambah dengan niat yang tulus, maksud yang bagus untuk dia menuntut ilmu, maka amalnya pun akan bagus. Maka kata saya di sini, oleh karenanya banyak hadis-hadis, ayat-ayat yang mendorong kita untuk kita berilmu. Kenapa kita didorong untuk berilmu? Bukan hanya sampai di situ untuk kita berilmu, tapi hadis-hadis yang menyarankan, yang memerintahkan kita untuk kita berilmu, untuk kita menuntut ilmu, ayat-ayat yang mentargib kita untuk kita berilmu, intinya adalah mentargib kita untuk kita beramal, bukan untuk kita sekedar memiliki ilmu. Seperti contohnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini hadis yang masyhur di kalangan kita. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, Allah akan fahamkan dia pada urusan agama ini. Al-fiqhu fiddin bukan hanya sekedar mengetahui, tapi dengan mengamalkan. Kemudian waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang senantiasa memudahkan langkah kakinya, membuka jalan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya ke surga. Nah, yang sering kita lupa, kita memahami hadis ini hanya sampai menuntut ilmu saja, tidak pada buah dari ilmu tersebut, yaitu amalan. Padahal kenapa kita dorong untuk memperbanyak ilmu agar kita memperbanyak amal. Maka di sini Syekh memberikan nasihat yang luar biasa, wadzalika li annal ilma yusmirul amal wal amal yusmiru dukhulal jannah. Karena ya kan Allah menjanjikan barang siapa yang memudahkan jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Kenapa? Karena ilmu akan membawa seorang kepada amal. Dan amal akan membawa seorang pada untuk masuk surga. Jadi korelasi hadisnya seperti itu seharusnya yang kita pahami. Jangan hanya sekedar memudahkan ilmu, berarti menuntut ilmu tanpa kita memperhatikan amal kita. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, nasihat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ad-da'watu ilaihi. Ya. Kita mendakwahkan ilmu yang kita pelajari. Dan ad-da'watu ilaih di sini adalah merupakan
nasihat kita untuk kita menularkan apa yang sudah kita pelajari dan apa yang sudah kita amalkan. Di sini merupakan runutan yang indah sekali ya ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menasihati. Pertama al-ilmu, belajar ilmu dulu, kemudian mengamalkan, baru beliau bilang ad-da'watu ilaih. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dakwah itu dilakukan ketika seorang sudah memiliki ilmu sebagai modalnya dan amal. Kalau dua ini belum, maka dia harus senantiasa memperkuat dua hal ini. Tapi bukan berarti ketika belum mengamalkan tidak menasihatkan orang, tidak, bukan begitu juga. Akan tapi ketika kita sudah bisa menasihati orang, apalagi kita semua sebagai guru di sini, kita menasihati murid-murid kita, maka kita awalan nas, kita udah lebih harus lagi untuk bisa mengamalkan apa yang kita nasihatkan kepada murid-murid kita. Jangan seperti orang-orang ahlul kitab terlebih dahulu. Ya, memerintahkan orang baik tapi dia sendiri lupa. Gembor-gembori akan ada nabi yang akan datang, ketika nabi datang malah mereka tidak beriman. Seperti itu. Kata Syekh di sini, wa hadza yustafadu minhu, ya susunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya nasihat susunan Syekh Muhammad Abdul Wahab ini, anna dakwah la takunu illa bidzalika, bahwa dakwah itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan dua pondasi ini, al-ilmu dan amal. Amma man la ilma indahu kaifa yad'u, siapa yang enggak punya ilmu gimana dia berdakwah? Wa faqidu syai' la yu'ti, orang yang enggak punya sesuatu bagaimana bisa ngasih orang? Wa kaifa yad'u ila syai'in la ya'maluhu huwa. Terus kalau dia punya ilmu tapi dia enggak ngamalin, gimana dia ngajak kepada sesuatu yang dia tidak mengamalkan hal tersebut? Wal yan bagi an yasluha nafsahu tsumma yu'addi hadzal khair ilal ghair. Maka idealnya seorang itu membereskan dirinya sendiri dulu dengan dia menuntut ilmu, mempelajari ilmu, kemudian dengan mengamalkan ilmunya, kemudian baru menularkannya kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, ar-rabi'atu, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, as-sabru 'alal adza fi, yaitu bersabar. Ya, bersabar untuk senantiasa berada pada jalan tersebut. Al-adza fi hadza tariq, kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, yaitu bersabar untuk senantiasa berada dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang mengajak pada Allah Subhanahu wa taala berdakwah, qad la yaslam. Kemungkinan ada saja kadang-kadang tidak mulus jalannya. Lam yaslam al-anbiya, bahkan para nabi pun tidak mulus jalan dakwahnya. Wa lam yaslam khatimul anbiya alaihim wa alaihi salatu wassalam. Bahkan khatimun nabiyya al-anbiya, Nabi kita Muhammad SAW sebagai penutup para nabi pun tidak mulus jalan dakwahnya, banyak rintangannya. Ya, walam yaslamu sahabah wal ulama wal a'imah lam yaslamu minal adza. Begitu juga orang-orang yang datang setelahnya, para sahabat, para ulama, para imam-imam kita. Ya, ada yang dipenjara, ada yang disiksa. Maka inilah jalan dakwah. Walihada yuqal tariqud dakwah laisa mafrusan bil wurudi waz zuhur. Oleh karenanya ada slogan, ya, nasihat dari para ulama yang mengatakan bahwa jalan dakwah ini bukan jalan yang dipenuhi dengan bunga-bunga dan tanaman-tanaman yang indah. Akan tapi jalan dakwah ini adalah jalan yang penuh dengan rintangan. Di sini Syekh menyebutkan ada beberapa rintangan. Di antaranya adalah seorang dai, ya kita sebagai guru, kita juga sudah merasakan hal ini, tidak la yata'ammal ma'asin fil wahid minan nas. Kita tidak menghadapi satu jenis orang, tapi kita menghadapi berbagai macam jenis orang dengan berbagai macam karakter. Ada yang nurut, ada yang akhlaknya baik, ada juga yang badi, sayyi, golid, ada yang keras, ya. Dan ini membutuhkan untuk apa? Membutuhkan untuk sabar. Membutuhkan kita untuk bersabar dalam al-adza.
Begitu juga kesabaran dalam dakwah, dalam kita mengajar ini dibutuhkan ketika untuk kita konsisten. Kadang ketika menghadapi satu masalah kan, ya namanya manusiawi, lemah kita di situ, kemudian putus. Nah ini butuh juga kesabaran dalam hal tersebut. Jadi kesabaran dalam hal kita menghadapi mad'u, menghadapi audiens dakwah, begitu juga kesabaran kita untuk terus senantiasa kita berada dalam jalan dakwah. Makanya Syekh mengatakan di sini was-sabru khuluqun nabiyyin wa da'bus sholihin. Karena kesabaran adalah akhlaknya para nabi, ya, dan kebiasaan adatnya para orang-orang saleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau sebagaimana para ulul azmi terdahulu dari para rasul. Berarti akhlaknya para ulul azmi, para rasul-rasul terdahulu, begitu juga akhlak Nabi kita Muhammad SAW adalah sabar. Bahkan kesabaran disebutkan adalah ruh dari akhlak-akhlak yang lain. Nanti akan disebutkan ketika menjelaskan dalil. Kemudian Syekh mengatakan wat dalilu qauluhu ta'ala. Nah, di sini merupakan suatu metode yang luar biasa yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya dalam metodologi penulisan beliau. Beliau kalau kita lihat buku-bukunya, tulisan-tulisannya, tidaklah memberikan mentakrir ya, menyebutkan suatu permasalahan, pasti selesai setelahnya beliau menyebutkan dalil. A menyatakan suatu permasalahan, suatu hukum, kemudian beliau mengatakan wad dalilu. B wad dalilu, C wad dalilu. Ini merupakan ya suatu metodologi ilmiah yang harus kita ikuti dalam belajar kita, begitu juga dalam dakwah kita. Nah, dalam masalah ini beliau kan menasihati 4 perkara. 1 tadi al-ilmu, kemudian al-amal, kemudian ad-da'wah, as-sabr. Maka beliau mengatakan wad dalil. Dalil atas nasihat yang saya berikan tadi, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang ringkas yang kita hafal semua, yaitu surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian beliau menguatkan dengan memberikan kutipan dari Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah kecuali surat ini, maka cukup. Apa yang dimaksud nanti akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak. Baik, yang pertama yang beliau menjelaskan tentang setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan nasihat ya sebagai pembuka kitabnya akan 4 hal ini, kemudian Syekh bin Abdul Wahab pun memberikan dalil terhadap permasalahan yang beliau nasihatkan kepada kita. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, wa arafna anna dinallah jalla wa ala fi babil aqaid wal ibadat wal ahkam huwa masail wa dalail. Ya, ini suatu faedah buat kita bahwa agama Islam ini, baik itu permasalahan aqaid, permasalahan akidah maupun permasalahan hukum, itu terdiri dari 2 bagian. Masail wad dalail. Masail ini maksudnya adalah hukum-hukum dan ada dalil-dalil. Imma masail tata'allaqu bil janibil ilmi wa huwa janibul i'tiqad, aw masail tata'allaq bil janibil amali wa huwa janibul ibadah wa ta'ah, fa hadza dinullah. Dinullah masail. Wad dalail ay dalail tubna 'alaiha hadhil masail wa tustanad ilaiha hadhil masail. Jadi komponen keilmuan Islam ini 2. Ada hukum, ada dalil, ada sumbernya. Hukum masail ini adalah hukumnya dan harus ada sumber untuk hukum tersebut. Oleh karenanya, ya ketika kita mengikuti
metodologi seperti ini, kita akan mengatakan na'taqidu kadza liqaulihi ta'ala kadza au liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kadza. Makanya kita ketika meyakini suatu, mengamalkan suatu, kita senantiasa harus mengatakan kita meyakini ini karena firman Allah Subhanahu wa taala seperti ini, atau karena hadis yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Baik. Kemudian dalilnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah surat Al-Asr. Sekarang kita akan mencoba apa sih wajhud dalalahnya? Apa sih hubungannya surat Al-Asr ini dengan nasihat yang diberikan oleh Syekh, 4 perkara nasihat yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Pertama, kata Syekh Abdul Razak, ad-dalilu ala wujubi hadhil masail arba huwa suratul Asr. Kamilatan bi ayatiha thalathah. Dalil dari 4 perkara yang disebutkan tadi adalah suratul Asr. Wa dalalatuha 'alal wujubi dhahirah. Wajhul dalalahnya ya sangat jelas sekali kata beliau. Li anna Allah Subhanahu wa taala hakama 'ala kulli insan bi annahu khasir. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mentakrir bahwa manusia itu berada dalam kerugian, khusran. Wa annahu fi khusrin illa idza tasafa bihadhihi sifat. Bahwa manusia hukum asalnya itu rugi, tersesat kecuali yang memiliki 4 sifat. Illa man ittasafa bihadhihi sifat wa tahalla bihadhihi nu'ud. Jadi dalilnya adalah surat Al-Asr terhadap 4 hal tadi. Wajhud dalalahnya, hal yang menunjukkan makna atau korelasinya apa? Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal asr, demi masa, nanti akan disebutkan apa yang dimaksud dengan Al-Asr di sini. Kemudian Allah menghukum bahwa manusia itu lafi khusr, innal insana lafi khusr. Illal ladzina. Di situ ada pengecualian. Ternyata yang dikecualikan itu adalah 4 hal yang disebutkan oleh Syekh. Syekh kemudian menjelaskan tentang surat yang mulia ini, surat Al-Asr. Kata beliau, pada surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluknya, yaitu Al-Asr. Dan Asr di sini adalah salah satu makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat boleh untuk bersumpah dengan salah siapapun, apapun yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari makhluknya. Oleh karenanya kata beliau, kita dapati di Quran banyak Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya, dengan lail wal lail, dengan nahar, dengan syams, dengan qamar, dengan waktu duha, dengan bintang wan najm. Allah Subhanahu wa taala ya, bagi Allah Subhanahu wa taala sangat boleh untuk ia bersumpah dengan apa yang ia kehendaki. Amma ibadullah, adapun hamba-hamba Allah, fala yahillu li ahadin minhum an yaqsama bi ghairillah. Adapun kita muslim tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan, maka halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Dan siapa yang ingin bersumpah maka bersumpah dengan nama Allah atau diam aja, enggak perlu bersumpah. Terus Nabi juga melarang wala tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Ya karena sumpah itu kan menunjukkan suatu yang mulia, yang agung ya, yang besar. Makanya seorang kadang memakai sumpah, dipakai untuk sumpah. Akan tetapi dalam syariat kita, syariat Islam, kita tidak diperkenankan untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah Azza wa Jalla. Jadi kadang yang ada di masyarakat demi apa, demi itu suatu hal yang dilarang dalam syariat kita. Ya, apabila itu diniatkannya untuk bersumpah. Bahkan Nabi SAW dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi
Man halafa bi ghairillah faqad kafar aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia bisa membawa ya kepada kekufuran, bahkan pada kesyirikan. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ia berhak untuk bersumpah dengan apa yang ia kehendaki. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, maka itu menunjukkan kedudukan suatu tersebut pada sisi Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan ahamiyah, ya, poin tersendiri pada hal yang Allah Subhanahu wa taala pergunakan untuk ia bersumpah. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala, atau pada surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-asr, dengan al-asr. Sebagian menyebutkan al-asr itu waktu asar. Ya, ada yang menyebutkan apa yang dimaksud dengan al-asr adalah waktu asar, al-asr. Akan tapi saya mengatakan lakinna aqrabuha wa adharuha, akan tapi yang paling nampak kebenarannya, kata Syekh, annal murad bihi az-zaman kulliha. An-zaman kullaha. Yang maksud dengan al-asr adalah waktu secara umum, bukan hanya waktu asar. Jadi al-asr itu dalam bahasa Arab memang bisa digunakan al-asr waktu asar, tapi juga al-asr waktu secara umum, menyebutkan waktu atau zaman. Yang di situ ada al-layali wal ayyam wal umur. Ya, dalam zaman itu ada malam, siang, dan umur manusia pada umumnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan ini? Karena al-asr ini adalah medanul amal, kata Syekh. Karena zaman secara umum ini adalah tempat atau ladang untuk beramal. Yang akan disebutkan nanti ada hubungannya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala pakai untuk bersumpah. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, menunjukkan bahwa waktu ini adalah tempat untuk beramal. Yang kalau tidak dipakai, manusia lafi khusr. Manusia akan berada pada kerugian. Subhanallah, itu satu susunan yang sangat indah pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah dengan makhluk yang luar biasa yaitu al-asr, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal insana lafi khusr. Dan kata saya di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan tarkib ini, susunan ini. Innal insana lafi khusr, tidak menggunakan innal insana la khasir. Itu juga kalimat yang benar dalam bahasa Arab, tapi Allah memilih dengan mengatakan innal insana lafi khusr. Kalau dalam bahasa Arab ini menunjukkan ada makna yang sangat dalam, bahwa fi khusr berarti benar-benar dalam kerugian, bukan hanya sekedar rugi, tapi fi berada dalam kerugian. Artinya kerugian itu mengelilingi dia. Di sini dikatakan yufidu annal khusran muhitun bil insan min kulli janib wa annahu munghamisun fil khusran tamamal ingimas munghamisun ila ummi ra'sihi wa la yanju min dzalika illa man dzakarallahu subhanahu wa ta'ala sifatahu ba'da qaulihi illa. Berarti menunjukkan bahwa benar-benar manusia itu rugi, kecuali yang mengamalkan hal-hal yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat setelahnya. Dan kata saya di sini wahadil haqiqah ila tamamiha bad'an min qaulihi innal insana lafi khusr akadaha Subhanahu wa taala bisalah sa'i muakkidat. Bahwa Allah ketika menyatakan manusia itu benar-benar merugi pada surat Al-Asr ini, padahal suratnya sangat pendek sekali, tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan 3 hal yang menunjukkan benar-benar manusia itu rugi kalau tidak mengamalkan apa yang sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat ketiganya. Yang pertama, Allah bersumpah. Berarti kan ini benar-benar menunjukkan hal yang besar, bukan hal sepele. Bahkan Allah bersumpah dengan zaman wal asr. Kemudian yang kedua, di situ ada harf takkid inna. Sudah Allah bersumpah, Allah pakai lafz takkid lagi, ditambah lagi dengan lam takkid lagi. Innal insana lafi. Berarti ada 3 hal yang menunjukkan takkid Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa manusia benar-benar dalam kerugian kalau tidak mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illa. Allah Subhanahu wa taala
mengecualikan bagi orang-orang yang mengamalkan apa yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Oleh karena Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Fadzakara jalla wa ala hadhihi sifat al-arba allati man ittasafa biha salima minal khusran. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 hal. Barang siapa yang mempunyai sifat 4 hal ini, maka mereka selamat dari kerugian. Dan 4 hal ini adalah masail yang disebutkan oleh Syekh, yaitu al-ilmu wal amal wad dakwah was sabr. Yang pertama, masalah yang pertama yaitu ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu. Manusia merugi kecuali orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk tafsirnya nanti akan kita pelajari ketika pada pembahasan ma'rifatullah insyaallah, biar tidak terulang. Intinya yang pertama untuk menyelamatkan kita dari kerugian adalah al-iman. Lantas apa korelasinya iman dengan, ini kan Syekh mengutip ayat ini sebagai dalil, ya. Mengutip ayat ini sebagai dalil atas 4 hal tadi kan. Kata Syekh kan al-ilmu, amal, kemudian dakwah, sabar. Dalilnya ayat ini, surat ini. Nah, suratnya ternyata menyatakan bahwa manusia rugi kecuali melakukan 4 hal. Yang pertama adalah iman. Maka kata saya di sini pada firman Allah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, ini adalah tanbih kepada ilmu. Dalil pada nasihat Syekh yang pertama. Loh bagaimana kecocokannya? Karena kata Syekh, al-ilmu nafi' huwal bawabatul lati min khilaliha yasilul insan ilal iman. Karena ilmu yang bermanfaat adalah bawabah, ya, gerbang yang akan membawa seorang kepada keimanan. Idz kaifa yu'raful iman wa kaifa yu'raful amal illa bil ilm. Karena nggak mungkin orang bisa beriman, orang bisa beramal kecuali dengan ilmu. Maka ketika Allah mengatakan illal ladzina amanu, di sini menunjukkan ilmu. Ya, terlebih dahulu menunjukkan ilmu. Maka di sini dipakai dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menunjukkan nasihat yang pertama, yaitu ilmu dulu. Dalilnya apa? Illal ladzina amanu. Orang harus beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iman, tapi dipakai dalil untuk ilmu. Iya, karena seorang nggak mungkin beriman kecuali dia memiliki ilmu. Berarti ini dalil untuk kita berilmu, mempelajari ilmu agar kita bisa beriman dengan iman yang benar. Kata Syekh di sini, walihada kana awalul wahyi nuzulan ala nabiyina alaihi salatu wasalam al-amru bil qiraah iqra. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah pertama kali, bahkan wahyu pertama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk menuntut ilmu, untuk membaca. Iqra, ya kan? Seperti kejadian yang kita ma'ruf ya dalam sirah, ketika Nabi SAW diberikan ilham untuk senantiasa bertahanus di Gua Hira, datanglah pada suatu ketika malaikat Jibril, kemudian memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk iqra. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Ma'ana biqari. Diulang sampai 3 kali. Kalau kadang suka kita terjemahin, kita artikan ma'ana biqari itu satu makna. Saya nggak bisa baca. Kemudian bacalah, saya nggak bisa baca. Bacalah, saya nggak bisa baca. Gitu kan kalau sering kita terjemahin. Padahal ada satu makna yang sangat indah kalau kita memahaminya, yang disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwa 3 kata itu bukan pengulangan, tapi memiliki makna yang berbeda. Yang pertama, ketika malaikat Jibril mengatakan iqra, bacalah, Nabi Muhammad di situ imtina, gak mau. Ma'ana biqari, saya gak mau baca. Iqra, baca. Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca.
Iqra, bacalah. Ma ana biqari, apa yang harus saya baca? Barulah diturunkan ketika Nabi Muhammad sudah mulai bertanya, apa yang harus saya baca? Allah kemudian memerintahkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wallahu taala alam, kalau Anda pribadi melihat makna makna yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar ini, ya makna yang indah ya, sesuai dengan konteksnya, bahwa Nabi Muhammad pertama imtina di situ, kemudian kedua di situ iktidar bahwa saya nggak bisa baca, kemudian baru istifham, apa yang kok udah bilang nggak mau, nggak bisa, masih disuruh, ya sudah berarti kalau gitu apa yang saya baca? Datanglah perintah pertama kali, wahyu pertama kali, bahwa ternyata suruh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk manusia itu memiliki ilmu agar dia dapat beriman. Nah, kemudian dalil yang terhadap perintah kedua sangat jelas ya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang berilmu kemudian dia beriman dan wa amilus sholihat. Dan kata saya di sini, dan yang dimaksud dengan sholihat adalah ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal soleh adalah amal-amal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihadza laisa hunaka amalun sholih yataqarrabu bihi ilallah illa masyara'. Maka kalau amal yang tidak disyariatkan itu tidak disebut sebagai amal soleh. Amal soleh adalah seluruh amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada satu hal yang penting. Beliau mengatakan wal a'malu shalihah minha faraid wa minhal mustahabbat. Dan yang perlu kita perhatikan, ya kita sadari bahwa amal soleh itu ada yang fardhah, ada yang mustahabbat. Walihada qala Rabbuna Subhanahu wa taala fil hadisil qudsi, dan ini Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam satu hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil attahu uhibbah. Kata Allah, tidaklah seorang hambaku jika ia ingin mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu, tidak lebih aku cintai kecuali dengan sesuatu yang aku wajibkan terlebih dahulu padanya. Kemudian kalau dia sudah melakukan hal itu dan dia terus ingin mendekatkan diri kepadaku, dan dia mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang nawafil, dengan yang mustahabbat, maka dia terus melakukan hal itu hatta uhibbah, maka aku akan mencintai dia. Ini menunjukkan ada prioritas dalam amal. Prioritas dalam amal soleh yang harus kita perhatikan, bahwa hal-hal yang wajib harus kita perhatikan terlebih dahulu. Wajibatuddin, ya kewajiban-kewajiban dalam agama harus kita perhatikan terlebih dahulu daripada sunnah-sunnahnya. Terkadang yang sunnah ini memiliki pamor yang lebih besar daripada wajib. Sholat malam gitu loh, ya kan, itu kan wah. Padahal 20 rakaat sholat malam, 30 rakaat sholat malam tidak lebih besar kedudukannya daripada 2 rakaat sholat subuh. Gitu. Itu harus kita perhatikan ya. Makanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala wa sabbatahu ala dini sering menasihatkan kami di majelisnya itu, sering sekali mengatakan man syagolathun faraid anil nawafil fahuwa ma'dzur wa man syagolathun nawafil anil faraid fahuwa maghrur. Barang siapa yang tersibukkan diri dengan yang wajib sehingga melupakan yang sunnah, ma'dzur dia. Bisa diberi uzur. Yang wajib dulu karena dia prioritas pada yang wajib. Tapi kalau kebalikannya, terfokus pada yang sunnah sehingga meninggalkan yang wajib, maka ini maghrur, dia tertipu. Makanya salah satu kisah Umar bin Khattab ketika selesai sholat subuh melihat seorang jamaahnya nggak ada, dia datangin ke rumahnya, ternyata ketiduran gara-gara sholat malam, ya kan? Kata beliau apa? 2 rakaat sholat subuh lebih aku cintai daripada sholat sepanjang malam suntuk. Itulah prioritas dalam beramal. Memang kita harus
Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hal tersebut. Baik, ini wajud dalalah pada hal yang kedua yaitu amal soleh. Kemudian wajud dalalah kepada dakwah yaitu watawasi bil haq. Ini menunjukkan bahwa hal ini adalah yang menyelamatkan seorang dari kerugian, bahwa tawasi bil haq watawasi bis sabr. Nah, begitu juga saling menasehati diri, saling menasehati dalam kesabaran. Dan kata saya di sini dalam bahwa kesabaran ini memiliki kedudukan yang utama, kedudukan yang luar biasa. Bahwa orang-orang yang selamat dari hamba Allah, selamat dari kerugian adalah orang yang senang saling menasehati untuk bersabar. Untuk saling menasihati, saling menyabarkan. Dalam apa? Dalam ketaatan. Kenapa? Karena sebagian manusia ya sering, dan kita juga merasakan sering mendapati futur, lemah, ya gitu kan dalam beramal. Maka fungsi tawasi bis sabr ini adalah fungsi yang memiliki fungsi yang besar, kedudukan yang besar. Dan ini ketika disebut tawasi kan berarti saling. Ini juga menuntut kita untuk kita saling memberikan masukan kepada teman-teman kita, sesama kita, ya, untuk kita beramal. Ya, alhamdulillah di sekolah kita sangat mudah sekali ya untuk kita saling bertawasi dan saling menasihati, saling memberikan masukan, dan semoga keadaan tersebut terus terjaga. Wal wasiyatu bisabr la yahtaju ilaihi marrah, dan ini yang paling penting, dan wasiat nasihat untuk sabar itu tidak hanya kita butuhkan sekali, akan tetapi kita butuhkan terus menerus, ya. Wa khosatan kullama sya'aral insan bi tafallut fi babi fi'lil awamir. Terlebih lagi ketika kita mulai gembos, ya karena manusiawi, ya kan. Kita mungkin ketika sekarang di majelis dengerin nasihat semangat gitu kan. Nek pulang ke rumah udah selesai. Jangankan kita, ya para sahabat seperti itu. Para sahabat aja pernah berbicara kan kepada Rasul, ya Rasulullah, kami kalau berada di sisimu kuat iman kami. Tapi idza raja'na ila ahlina, ya kalau kita sudah pulang ke rumah, wis. Gitu. Apa kata Rasul? Ya seperti itu memang. Kalau seandainya kata Rasul, kalian bisa berada dalam satu kondisi yang seperti kalian itu berada bersamaku, la sofahat kumul malaika. Kalian disalamin sama malaikat. Tapi kan tidak mungkin gitu. Artinya emang naik turun. Itu suatu hal yang manusiawi. Yang Rasul pun mengakui seperti itu. Makanya saddidu wa qarribu kata Rasul. Terus. Salah satu caranya adalah dengan kita menjaga ini tadi, skala prioritas. Ketika turun, oke kita turunin, tapi jangan sampai wajibat yang kita turunin. Gitu. Jangan sampai futurnya nyentuh wajibat. Oke, nyentuh yang sunnah aja lah. Yang tadinya mungkin sholat malam rutin gitu, ya sholat witirnya mentok di sholat witir. Tapi nanti di push lagi biar ini. Jangan sampai wajibat. Jadi kita harus perhatikan skala prioritas tadi. Jangan sampai nyentuh ke prioritas. Ini bahaya kalau yang prioritasnya anjlok. Ini bahaya. Baik. Kemudian ya, ada satu hal yang kemarin pas daurah Anda dapat faedahnya dari Syekh di sana. Kan kita mengetahui bahwa kesabaran itu ada 3. Kesabaran dalam ketaatan, kesabaran dalam kemaksiatan, kesabaran dalam musibah. Dan di antara 3 hal yang besar ini, 3 kesabaran ini, ternyata kesabaran dalam ketaatan adalah kesabaran yang paling besar, paling utama. Kenapa? Karena orang yang bisa bersabar dalam ketaatan hanya orang yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bersabar dalam musibah, sebenarnya dia bersabar pada suatu hal yang normali akan biasa. Kita kehilangan keluarga, mungkin ya sedih pada awal-awal. Ada 2 orang yang mungkin satu sabar, satu
meratap gitu ketika kehilangan keluarganya. Tapi 10 tahun berikutnya, 5 tahun berikutnya pun akan menjadi biasa dua orang ini. Sudah lupa gitu. Kemudian kesabaran untuk tidak bermaksiat ini sebenarnya mudah. Karena bahkan terkadang orang meninggalkan maksiat bukan karena maksiat, tapi menjaga harga diri aja. Kalau ketahuan malu sama orang kan begitu. Bahkan seperti itu juga seperti Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu sebelum beliau masuk Islam ketika dihadapkan dengan Raja Roma ya, ketika diinterogasi tentang Nabi Muhammad SAW dengan susunan yang bagus, Raja Roma menaruh Abu Sufyan paling depan, orang Quraisy yang lainnya di belakang. Kalau dia benar, katakan benar, kalau dia salah, kasih isyarat bahwa dia bohong gitu kan. Maka Abu Sufyan mengatakan apa setelah interogasi? Benar, saya tadi tuh pengen bohong, kata dia. Pengen tidak jujur menjawab tentang Nabi Muhammad. Tapi kalau saya tidak jujur, maka saya akan terkenal di kalangan Arab bahwa saya ini pembohong. Artinya dia meninggalkan berbohong bukan karena itu, tapi karena itu aib gitu. Dia nggak mau kena aib aja, bukan karena meninggalkan bohong bahwa bohong itu dosa gitu, bukan kan. Dan kadang juga orang kan seperti itu ya, kita juga kadang seperti itu, nggak mau ini karena ya nanti ketahuan orang malu kan gitu. Nah, adapun bersabar dalam ketaatan pada Allah ini nggak ada dorongannya kecuali memang cintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang bisa bersabar pada ketaatan, maka ini adalah hal yang luar biasa. Oleh karenanya bahkan Nabi Muhammad SAW pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersabar. Ya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarkan dirimu untuk bersama-sama orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjamah Allah Subhanahu wa taala pada siang dan malam. Taib, di penghujung ini ada satu lafaz yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Imam Syafi'i, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Ini lafaz yang terkenal oleh kita. Tapi ini juga Anda baru tahu dari bukunya Syekh Abdul Razak ini. Kata saya di sini, ya dhahar anna hadzal kalimah mangkula an Syafi'i mangkulatan anhu bil makna. Ini sepertinya kata Syekh Abdul Razak, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengutip dengan makna. Karena kata beliau faqad yakunu Syekh waqafa alaihi fi ba'dil masadir mangkula anhu bil makna, atau Syekh ya mengutip dari beberapa sumber, yang sumber itu mengutipnya dengan makna. Karena kata Syekh, lafaz yang ada atau yang beliau temukan dari Imam Syafi'i itu berbunyi law faqqaran nasu fi hadhihi surah lakafathum. Law faqqara, kalau seandainya manusia mau mentafakuri surat ini maka sudah cukup. Nah, di sini ada poin yang paling penting. Apa yang dimaksud cukup di sini? Cukup di sini adalah bukan berarti cukup surat ini sebagai surat tanpa ada surat-surat yang lain, bukan. Tapi cukup apa? Cukup sebagai wa'idhan. Ya, cukup sebagai wa'idh, sebagai nasihat. Bukan cukup berarti tidak membutuhkan surat yang lain. Agama ini cukup pada surat Al-Asr ini, bukan. Akan tetapi yang dimaksud cukup di sini adalah cukup bagi dia sebagai nasihat. Untuk apa? Agar terus beriman, terus beramal, terus berdakwah, terus menuntut ilmu. Itu makna dari perkataan Imam Syafi'i. Kalau seandainya manusia mentafakuri surat Al-Asr ini, maka cukup bagi dia surat Al-Asr ini sebagai wa'idh, sebagai nasihat, sebagai wejangan dia, pegangan dia. Untuk apa? Mengamalkan surat-surat yang lain. Bukan berarti cukup udah selesai tanpa harus mengetahui surat-surat yang lain. Ini satu hal yang penting dari perkataan Imam Syafi'i. Syekh di sini mengutip perkataan Imam Syafi'i ini menunjukkan pentingnya surat Al-Asr ini, bahwa surat Al-Asr ini menunjukkan 4 hal yang didorong oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk kita dengan nasihatnya, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba masail, al-ula al-ilm wa thaniyatu al-amalu bihi, al-ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu dinil Islam wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, wa thaniyatu al-amalu bihi, wa thalithatu ad-da'watu ilaihi, wa rabi'atu as-sabru alal adzafi. Dan kemudian beliau menjelaskan dalilnya adalah surat Al-Asr, dan surat Al-Asr ini adalah surat yang
sangat penting. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau kita memikirkan mentadabburi ayat-ayat dalam surat Al-Asr ini, maka cukup bagi kita surat Al-Asr ini sebagai wejangan, sebagai pegangan untuk kita terus bisa menuntut ilmu lagi, untuk kita terus menambah keimanan kita, untuk kita menambah amal-amal kita. Tapi kemudian setelahnya beliau mengutip perkataan Imam Bukhari, ya, yang Imam Bukhari jadikan sebagai judul. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Jazakumullah ala husni al-istima' wa husni al-hudur. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan perkumpulan kita di sini sebagai perkumpulan yang mubarakah, menjadikan kumpulnya kita di sini sebagai perkumpulan yang menambah keimanan dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Syukron jazakallahu khairan kami ucapkan kepada Ustadz Adi Amprianto atas faedah-faedah yang diberikan oleh beliau dari syarah kitab Salasatul Usul yang disampaikan atau dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dan teman-teman semua, tadi kita berakhir pada pembahasan perkataan Imam Syafi'i. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali kajian bersama beliau di bulan depan setiap hari Selasa di pekan kedua jam 16.00 insyaallah ta'ala. Mungkin cukup Ustaz, ada pertanyaan? Cukup ya? Baik, terima kasih banyak. Oh, tanya jawabnya japri aja kata Ustaz. Jazakumullah khairan. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.